Ini bagian kedua kita tentang qadha puasa dan fidyah. Ya, qadha puasa dan fidyah. Di mana butuh ada pembahasan khusus tentang ini karena biasanya sering bertanya-tanya setelah Ramadan ini ada yang punya utang puasa karena di bulan Ramadan tidak puasa full, atau ada biasa dialami wanita hamil menyusui atau yang sudah sepuh berusia lanjut, ya, menanyakan tentang masalah fidyah ini. Masalah fidyah juga mereka tanyakan. Nah, gimana fikih tentang hal ini akan kita bahas di kesempatan sore ini insyaallah. Namun ada hal yang perlu kami sampaikan. Ya, nanti kami bagi menjadi dua materi, ya, dua sesi. Yang pertama sesi untuk kajian ini secara singkat kami akan buat seringkas-ringkasnya, yang penting paham terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ya, kami akan memberikan kuis dan tanya jawab nanti terakhir. Mudah-mudahan nanti jam 5:45 materi ini selesai, dan silakan untuk waktu tanya jawab sekitar 45 menit untuk kuis. Ya, ada yang mau jawab kuis nanti silakan jawab kuis, dan ada yang mau bertanya nanti langsung bisa bertanya hal-hal perihal puasa, qadha, fidyah atau puasa Syawal yang kemarin kita bahas, ataupun hal yang lainnya nanti kami buka dalam sesi tanya jawab. Nanti silakan disiapkan untuk nomor HP yang nanti Anda bisa hubungi di 0812 281 851 31. Sekali lagi di 0812 281 851 31. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Saya ingin jelaskan sebelum qadha dan fidyah ini kita bahas, harus kita pahami terlebih dahulu ada 3 periode puasa yang menyebabkan puasa itu ada sampai saat ini. Artinya puasa itu ada melalui 3 tahapan atau 3 periode tadi. 3 tahapan ini, yang pertama itu mulai dari pensyariatan puasa itu jadi wajib untuk umat Islam. Sebelumnya dalam sejarah hanya ada nanti puasa yang disyariatkan itu puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa hari Asyura. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, periode pertama puasa itu jadi wajib. Ya, periode pertama puasa itu jadi wajib. Namun dalam periode pertama ini, puasa itu masih dijadikan pilihan. Bagi yang mau berpuasa silakan berpuasa, namun bagi yang tidak berpuasa nantinya bayar fidyah. Jadi ada di situ ya kewajiban membayar fidyah, ya. Nanti kita akan jelaskan tentang hal itu. Ya. Jadi awalnya itu yang mau puasa ya monggo silakan. Namun kalau tidak mau, ya dia diperintahkan untuk bayar fidyah. Ya, yaitu diperintahkan wa'alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nanti lihat tentang hal ini, ya para jamaah bisa melihat tentang hal ini di pembahasan surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, dan kami punya pembahasan sendiri tentang tafsir ayat puasa ini. Anda bisa download di rumaiso.com, nanti cari di bagian e-book. Itu akan tersedia di situ tentang tafsir ayat puasa. Di situ pembahasannya lengkap. Nah, ini yang kami ringkaskan seperti itu. Jadi periode pertama masih punya pilihan. Kemudian beralih kepada periode kedua, puasa akhirnya, ya, puasa itu akhirnya jadi wajib. Cuma satu pilihan. Saya ulang tadi, periode pertama itu nanti bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 184. Ya. Periode pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar.
Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dalam beberapa hari yang tertentu, siapa di antara kamu ada yang sakit atau perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan untuk hari-hari yang lain, pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa, maka dia jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, itu memberi makan kepada orang miskin. Nah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu itu mengetahui. Nah, ingat ya, Al-Baqarah ayat 184 ini membicarakan periode pertama. Ya, puasa itu wajib namun jadi pilihan, bisa puasa bisa fidyah. Kemudian periode kedua itu dibicarakan dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 185. Ya, dibicarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di mana disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tadi dan pembeda. Lihat pada kalimat ini ya. Faman syahida minkum asy-syahra, siapa yang menyaksikan awal bulan falyasum, maka hendaklah dia itu berpuasa. Ya, maka hendaklah dia itu berpuasa. Nah, akhirnya yang tadi cuma pilihan, karena di sini langsung disebutkan ya, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa, berarti cuma satu pilihan saja, yaitu berpuasa bagi yang mampu. Tidak lagi milih fidyah. Ya, tidak lagi milih fidyah. Namun tetap di sini ada keringanan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau bersafar lantas tidak puasa, maka dia hendaklah mengganti puasanya di hari yang lain. Berarti tetap wajib puasa, namun bagi yang berat jalani puasa karena sakit atau bersafar, bukan cuma sekadar bersafar saja ya, maka dia punya keringanan. Dia dapat keringanan untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi di sini yang kita bahas ada qadha. Ya, sekali lagi di sini yang kita bahas itu ada apa? Qadha. Tapi yang jelas periode kedua diingat, puasa cuma jadi satu pilihan. Nah, namun untuk periode kedua ini puasa jadi wajib, tetapi setelah kita tetap berpuasa ya. Untuk periode kedua ini ya, kaum muslimin itu berpuasa sampai tenggelamnya matahari, berbuka selama belum tidur malam, mereka boleh makan, minum sampai hubungan suami istri. Mereka boleh makan, minum sampai hubungan suami istri. Tetapi kalau sudah tertidur, ingat ya, tetapi kalau sudah tertidur, maka dia lanjut puasa sampai esok hari. Ini ada cerita nih, nama seseorang dulu di masa silam ini, yang hidup di masa Nabi SAW, ada sahabat yang namanya Sirmah. Dia ketika itu puasa, namun sayangnya dia kerja berat ketika itu. Sampai maghrib dia berbuka. Tetapi dia belum makan berat, dia tunggu istrinya itu hidangkan makan. Ya. Kemudian dia sambil nunggu, ternyata tertidur. Karena sudah tertidur tadi kan konsekuensinya yang kami sebut, dia lanjut puasa berarti. Lantas sampai esok harinya dia lanjut puasa, paginya itu dia puasa dengan makan sekadarnya saja ya. Pokoknya dia batal sekadarnya. Yang jelas fisiknya nggak kuat nih kalau puasa ini. Maka paginya dia kerja lagi, kembali aktivitas seperti biasa. Si Sirmah ini kemudian tiba-tiba ketika itu jatuh pingsan. Atau Rasulullah SAW ketika itu melihat si Sirmah ini ya, kelihatan itu berat sekali. Ya.
kelihatan loyo, kelihatan lemes. Nabi SAW katakan gini pada dia, ya. Pokoknya kelihatan letih berat. Entah atau pingsan atau apa, pokoknya letih berat. Mali araka qad jahadta jahdan syadidan. Saya lihat kamu sepertinya engkau itu dalam keadaan letih berat ya. Nah, dia ceritakan kasusnya. Wahai Rasulullah, saya itu kemarin tuh kerja berat. Saya itu pulang lantas tertidur. Hingga berpuasa lanjut lagi sampai pagi hari. Nah, dari sinilah turun lagi firman Allah Al-Baqarah ayat 187. Yaitu ayatnya itu panjang pada kalimat, ya, pada kalimat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Sebelumnya benang hitam. Maksudnya apa? Sampai terbit fajar subuh silakan makan minum. Ya, sampai terbit fajar subuh silakan makan minum. Summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Pemirsa, coba perhatikan, di sini baru dibolehkan makan sampai terbit fajar subuh. Berarti di periode kedua itu belum ada syariat makan sahur. Kalau di periode ketiga ini, nah ini namanya periode ketiga ya. Puasa jadi wajib dan kaum muslimin dibolehkan makan minum sampai terbit fajar subuh. Ketika terbit fajar subuh sudah stop untuk aktivitas makan dan minum tadi. Nah, si sirma ini, peristiwa sirma tadi, ini ada hikmah. Akhirnya turunlah ayat ini. Kalau tidak, ya masih berlaku seperti periode kedua. Alhamdulillah, syariat Islam itu syariat yang membawa kemudahan bagi kita. Jadi diingat ya, periodenya ada 3 ya. Periode pertama Al-Baqarah 183, 184. Puasa jadi wajib, namun masih bisa bayar fidyah. Yang kedua, periode kedua itu Al-Baqarah ayat 185. Puasa satu-satunya pilihan jadi wajib kecuali bagi yang berat ya. Maka nanti dia bisa kecuali yang tadi ya sakit atau musafir bisa qadha. Lalu ada fidyah nanti ditetapkan nanti bagi yang sepuh, nanti akan kita jelaskan. Kemudian periode kedua ini belum ada syariat makan sahur. Nah, lalu periode ketiga ya, periode ketiga di situ diwajibkan puasa dan masih boleh makan dan minum sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Itu terbit fajar subuh. Jadi malam hari pokoknya bebas makan minum, hubungan intim. Namun kalau sudah terbit fajar subuh selesai. Nah, itu periode ketiga. Ini dibicarakan dalam Al-Baqarah 187. Ingat ya, suratnya ya. Nanti kalau dalam kuis ditanya ini harus bisa jawab nih. Periode pertama dibicarakan di dalam Al-Baqarah 183, 184. Periode kedua dibicarakan di dalam Al-Baqarah ayat 185. Periode ketiga dibicarakan dalam Al-Baqarah 187. Ingat itu baik-baik. Nah, dari situ kita mulai lihat nih syariat qadha puasa. Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 185 ya, kita bicarakannya itu di Al-Baqarah 185 tadi ya, disebut faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian itu menyaksikan awal bulan maka hendaklah dia berpuasa. Terus dilanjutkan wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan sakit atau bersafar hendaklah dia ganti ketika dia tidak berpuasa hendaklah dia ganti di hari yang lain. Nah, itu jadi dasar. Jadi masalah qadha puasa yang jadi dasarnya adalah Al-Baqarah ayat 185. Saya ulang. Untuk jadi dasar, jadi dalil tentang pensyariatan qadha puasa itu di Al-Baqarah ayat 185. Ingat, siapa tahu nanti keluar di kuis lagi. Nah, qadha ini berlaku bagi siapa? Tadi dalam ayat sudah disyaratkan qadha puasa ini berlaku bagi orang sakit dan musafir. Nah, di sini para ulama rinci, orang sakit itu yang bagaimana, yang bersafar itu nanti yang bagaimana. Ya.
Orang sakit itu bisa jadi dia sakitnya itu pertama sakit yang memberatkan, kedua itu sakitnya yang menyebabkan kesembuhannya itu tertunda kalau dia tetap berpuasa. Kemudian yang ketiga sakit yang sedang dalam proses pengobatan. Bisa jadi kalau di masa pandemi kayak gini yang kena PDP kemudian dia dalam kondisi harus butuh rehat, tidak bisa, misalnya butuh imun, dokter sarankan tidak puasa, nah dia bisa ikuti saran ketiga ini, yaitu sakit yang sedang dalam proses pengobatan. Atau yang keempat, sakit yang bisa bertambah parah kalau tetap berpuasa. Sakit yang bisa bertambah parah kalau dia berpuasa. Yang kelima, bila sakit nantinya kalau dia itu berpuasa. Jika sakitnya model-model kayak begini, pokoknya sakitnya ya berat lah intinya, ya ringkasnya itu sakitnya berat, maka itu dianggap uzur. Ya ingatnya itu dianggap uzur. Sehingga dia bisa memilih tidak berpuasa. Nanti dia qadha. Adapun safar, pokoknya sekadar safar, disebut safar. Sekadar safar yang disebut safar ya. Di mana di sini disyaratkan kalau menurut mazhab jumhur ya. Ini sebagian ulama memilih safarnya yang dilakukan adalah safar mubah. Tidak boleh safar maksiat. Safar maksiat nggak boleh diambil uzur ini. Karena tidak mungkin ya dalam maksiat itu dikasih uzur ketika itu enggak. Nah, jika tidak berpuasa karena berat saat sakit tadi atau bersafar, maka puasa tersebut diqadha di hari lain. Qadha itu artinya ganti di hari lain atau bahasa Jawanya nyaur di hari yang lainnya. Ya. Jadi diingat itu ya, ada dua sebab di sini ya, sakit di mana sakitnya itu sakit yang berat, berarti di sini dikecualikan untuk sakit yang ringan nggak masuk. Namun kalau safar pokoknya cuma disebut bersafar. Nah, sekarang kriteria safar itu apa? Safar itu seseorang itu keluar dari batas kampungnya ya, menuju suatu tempat yang dikatakan dia telah menempuh jarak safar. Di situ dia bisa mengambil keringanan-keringanan untuk keringanan-keringanan saat safar seperti mengqashar sholat. Jadi saya ulang. Jadi safar itu adalah seseorang keluar dari batas kampung. Ya, batas kampung menuju suatu tempat yang nanti disebut itu adalah jarak seseorang sudah disebut bersafar. Di mana saat itu saat bersafar dia boleh mengambil keringanan-keringanan seperti mengqashar sholat. Nah, kalimat batas kampung ini jelas ya. Ini misalnya ini saya ini di Gunung Kidul nih. Gunung Kidul ini ada kampung lagi. Gunung Kidul itu kabupaten. Ada kecamatannya, ada desanya. Saya keluar dari desa saya ya. Batas kampung itu maksudnya lihat aja rumah yang bersambung. Rumah bersambung ya. Kalau di sini kelihatan sekali, akan kita ketahui mana yang kita disebut keluar dari kampung ini, yaitu batas kampungnya kita sudah keluar dari situ. Itu kelihatan sekali. Ya, yang saya itu biasanya bingungkan tuh kalau di daerah perkotaan karena rumah itu bersambung terus. Ya kalau kampung jelas, ini batas kampung keluar dari sini. Nah, dia sudah boleh mengambil keringanan saat safar. Walaupun belum sampai ke tempat tujuan. Ya, pokoknya batas kampung itu batas rumah terakhir. Nah, di sini saya di Kecamatan Panggang ya, Kecamatan Panggang. Saya keluar dari sini ini sudah rumah terakhir nih. Kelihatan. Keluar sudah masuk Bantul ya. Nah, itu sudah batas terakhir. Saya berada di daerah Panggang. Nah, kemudian menempuh jarak tertentu. Nah, jaraknya itu berapa? Saya lebih senang memilih pendapat jumhur ulama. Patokannya lebih jelas daripada memilih pendapat tergantung urf. Kalau urf belum jelas, nanti seorang pakai perasaan masing-masing. Nah, ini menurut urf saya itu sudah safar kok. Akhirnya dia cuma jaraknya dari Gunung Kidul ini ke Bantul. Ya. Ini jarak yang cuma 20 kilo, 25 kilo. Dia sudah nganggap itu safar. Padahal boleh jadi orang Bantul ke Gunung Kidul itu nilainya itu safar, namun orang Gunung Kidul ke Bantul itu tidak nilai itu safar. Jadi memang standarnya persepsinya nanti agak beda-beda. Walaupun memang ada standar seharusnya untuk masalah memperhatikan masalah urf di sini. Tapi yang jelas lebih aman memilih pendapat jumhur yang katakan ya kalau dalam kilometer safar ini yang ditempuh jaraknya 85 kilo.
Misalnya saya dari Gunung Kidul ini saya ingin ke Semarang. Nah itu sudah lebih dari 85 ya. Saya keluar dari batas kampung saya, maka setelah itu saya sudah dikatakan boleh mengambil keringanan-keringanan saat safar, saya disebut musafir. Sekadar saya jadi musafir, saya boleh ambil keringanan tidak puasa. Walaupun sebagian ulama lagi ada yang merinci, lihat dulu dong safar yang berat aja baru ambil keringanan ini qadha nantinya. Namun kalau lihat dari cuma sekedar lihat ayat saja ya, di sini tidak memperhatikan itu. Pokoknya sekadar disebut safar ya sudah bisa ya tidak puasa dan mengqadha. Namun yang memang lebih afdol, kalau kami sendiri lebih memilih pendapat yang lebih afdol tetap ya puasa. Kalau memang tidak ada kesulitan apa-apa saat safar. Ya dia cuma ke bandara dari Gunung Kidul ke Adi Sucipto, atau sekarang sudah bandara baru ya YIA, Yogyakarta International Airport. Dia tempuh jalan 1 jam dari Gunung Kidul, kemudian habis itu mau ke Jakarta 1 jam, nggak ada kesulitan apa-apa. Maka tetap saran saya untuk berpuasa. Nah, terus sekarang kita lihat cara mengqadha puasanya. Yang jelas qadha puasa waktunya longgar. Ya, cara mengqadha puasa itu, qadha puasa waktunya longgar. Ba'da Ramadan, ini dari bulan Syawal ini sudah bisa mengqadha. Ya, mengqadhanya sampai kapan? Nanti sampai bulan Sya'ban, waktu terakhirnya bulan Sya'ban. Ya, waktu terakhirnya bulan Sya'ban. Jadi dia dari bulan Syawal, habis itu Dzulqa'dah, habis itu Dzulhijjah, berlanjut terus sampai bulan Sya'ban. Nah, sering ditanyakan seperti pembahasan kita kemarin, Ustadz gimana kalau saya ingin puasa Syawal? Qadha dulu. Qadha saya itu 10 hari Ustadz. Mungkin haidnya agak panjang ya. Masa haidnya agak panjang si wanita. Berarti saya nanti sulit nih untuk kejar puasa 6 hari di bulan Syawal. Punya semampunya. Tetap disarankan qadha dulu. Alasan pertama, lebih segera dalam menunaikan kewajiban, karena qadha kan wajib, puasa Syawal sunnah. Kemudian yang kedua, dia lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang ketiga, kalau dia sempurnakan qadha dulu baru kemudian puasa Syawal, maka akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya, man shoma Ramadan, siapa berpuasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia ikutkan dengan puasa Sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Nah, ini mudah-mudahan itu bisa dipahami seperti itu. Ya, jadi dahulukan qadha dulu tetap. Namun waktunya walaupun qadha panjang ya. Sebenarnya dia bisa ngatur strategi. Ya, ngatur strategi ini. Puasa qadha tadi Senin Kamis bisa. Bebas ya caranya ya. Bisa juga dia lakukan dengan model puasa Daud, tapi niatan pokoknya tetap qadha puasa, bisa. Atau mungkin dia dapatkan momen puasa Arafah tapi masih ada qadha puasa, dia bayar qadha ketika itu dengan niatan supaya pas dengan hari Arafah juga bisa. Tetapi ingat ya, itu kita tidak gabungkan, namun niatan pokoknya adalah tetap qadha puasa saat itu. Nah, tentang masalah menunda sampai bulan Sya'ban disebutkan di dalam hadis, yaitu Abu Salamah itu mengatakan, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, "Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Alasannya disebutkan dalam riwayat Muslim, kenapa kok Aisyah nunda puasa sampai Sya'ban? Dia katakan, asyuglu min Rasulillah SAW au bi Rasulillah SAW, karena kesibukan ngurus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada alasannya di sini.
Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu Aisyah nggak puasa Syawal dong? Wallahu a'lam. Yang jelas dia sampaikan seperti itu. Dan ini bukan jadi dalil kalau nggak apa-apa deh, kita puasa Syawal saja, wong Aisyah aja kayak gitu. Nggak ada dalil yang menyebutkan kalau secara tegas Aisyah itu puasa Syawal, kodoknya itu belakangan. Nggak ada dalil yang sebutkan kayak gini. Namun yang ada dalil, ya Nabi SAW katakan puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal. Karena sabda Nabi lebih kita dahulukan daripada praktek Aisyah. Nah masalahnya ini sebagian wanita atau ya laki-laki juga ada. Namun seringnya saya dapat kasus ini pertanyaan kalau ibu-ibu yang nanya. Atau gadis remaja yang nanya. Ustaz, saya punya utang puasa. Ini Ustaz masih ada 5 hari Ustaz. Ini belum saya tunaikan sampai sekarang ini. Alias gini bahasa dia bertanya itu maksudnya karena malas ada utang-utang yang belum ditunaikan. Bahkan utang puasanya itu ya, utang puasanya itu numpuk. Ya, utang puasanya itu numpuk itu. Ini berutang puasanya ini sudah sejak SMP itu saat dia sudah jadi balik. SMP utang belum bayar. SMA utang belum bayar, pas kuliah utang itu belum bayar, ya sekitar 10 tahun lah ini. Pas dia sudah selesai kuliah baru dia itu nikah, taubat dia. Baru ingat, ya Allah, qadarullah 10 tahun belum bayar. Tugas wanita seperti ini ketika dapati ya utang yang menumpuk kayak gini, yang pertama yang dia lakukan adalah segera hitung hari puasanya tadi. Saat saya lupa jumlahnya berapa. Kalau gitu taksir atau hitung ke hari yang jumlahnya lebih tinggi. Misalnya dia hitung tadi 10 tahun berarti katakanlah saya hitung itu 6. 6 kali 10 berarti 60 ya. Sudahlah 70 saja. Karena mungkin dia haidnya itu ada yang 7 hari. Itu 70 hari. Terus kedua, dia segera bayarkan. Ya segera bayarkan. Yang ketiga, dia bisa ngatur strategi dengan puasa misalnya diambil Senin Kemis. Senin Kemis sebulan dapat berapa coba? Dapat 8 hari kan? Ya. Dalam 10 bulan itu sudah dapat 80 hari. Dia sudah bisa melunasi itu. Sekaligus dia dapat pahala puasa Senin Kemis. Nah, sudah paham kan strateginya? Nah, sekarang masalahnya jika ada puasa yang terlewat sampai Ramadan berikutnya itu belum lunas. Nah ini yang kita bahas. Ini kasusnya tadi kan sudah 10 tahun ada Ramadan yang terlewati, dia belum bayar. Padahal tadi kita sudah sebut batas akhir untuk bayar qadha yaitu di bulan Sya'ban. Nah di sini disebutkan dalam mazhab Syafi'i di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bogo, ia katakan bagi yang punya uzur, uzurnya terus menerus ada, ya seperti kalau saya memilih pendapat wanita hamil menyusui itu qadha, ganti puasa, itu bisa setahun 2 tahun dia tidak bisa ganti. Nah pas di tahun ketiga baru dia ganti itu. Nah itu namanya punya uzur. Untuk yang punya uzur maka ia wajib bayar qadha saja. Ia wajib bayar qadha saja tanpa fidyah. Ya, saya ulang ya. Bagi yang punya uzur terus menerus hingga Ramadan berikut maka dia punya kewajiban bayar qadha saja tanpa fidyah. Tetapi bagi yang tidak punya uzur sampai Ramadan berikut, ya yang tadi saya sebut alasannya malas-malasan. Sampai Ramadan berikut kau belum lunas maka dia punya 2 kewajiban. Dia punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama adalah qadha puasa sesuai jumlah hari yang belum dibayar. Kalau tadi yang kita sebut kasusnya 70 hari, berarti dia bayar 70 itu. Dia tetap bayar qadha. Dengan strategi tadi puasa Senin Kemis misalnya. Yang kedua, dia tambah punya kewajiban kedua lagi, bayar fidyah. Dengan memberi makan kepada orang miskin. Nanti fidyah akan kita jelaskan. Yang jelas dia bayar fidyah lagi. Fidyah untuk 70 kali. Nah dia fidyah untuk 70 kali. Yang mendasari hal ini, kenapa kok ada tambahan fidyah? Pendapat dari sebagian sahabat, yaitu dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah yang jadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
Yang menyelisihinya cuma Imam Abu Hanifah saja. Ingat ya, itu jika qada puasa terlewat pada Ramadan berikutnya. Masih ada sisa 5 hari, dia belum bayar-bayar, padahal masih bisa mampu untuk menunaikannya sepanjang tahun tadi. Dari Syawal sampai Sya'ban masih bisa, namun dia tunda lagi. Maka inilah akibatnya, ya, dan ini jadi pelajaran bagi kita ya. Suatu pekerjaan amalan yang bisa kita lakukan segera, jangan ditunda-tunda. Terus di sini juga ada bahasan wanita hamil dan menyusui. Saya bawakan pendapat Syafi'i dan Hambali menyatakan lebih bagus dia itu tunaikan qada daripada memilih fidyah saja. Ya, karena wanita hamil dan menyusui itu lebih disamakan dengan orang sakit. Orang sakit itu tidak secara permanen, tidak secara terus-menerus dia tidak puasa. Namun dia lewati masa sakitnya ini, kalau orang sakit ya, sudah sembuh, maka dia bisa qada puasa tersebut. Maka wanita hamil dan menyusui lebih mirip ini. Maka dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad sebutkan, dan ini pendapat yang paling bagus ya, wanita hamil dan menyusui jika khawatir pada diri si wanita ini sendiri yang lagi hamil dan menyusui, maka dia tunaikan qada saja. Tetapi jika dia khawatir pada bayinya, berarti pada orang lain kan, pada bayinya, maka kewajibannya 2, qada plus fidyah. Diingat ya, ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Untuk wanita hamil dan menyusui, jika khawatir pada dirinya saja, diri si wanita, maka kewajibannya adalah qada saja. Tapi jika khawatirnya itu pada bayinya atau janinnya, maka kewajibannya qada plus fidyah. Dan perselisihan memang kuat, namun memilih pendapat ini lebih aman. Wallahu a'lam. Nah, beberapa catatan tentang qada. Qada itu baiknya dilakukan segera. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kita lihat di dalam Al-Mu'minun ayat 61, Allah itu berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Artinya disuruh qada, termasuk qada juga segera. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mau cepat itu rampung. Kemudian, catatan yang kedua, qada puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur. Jadi beda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah misalnya, saya ini puasa Syawal ya. Sudah puasa. Pagi-pagi ada yang kasih makanan enak gitu. Saya bisa memilih batalkan puasa Syawal saya untuk menikmati makanan tadi. Atau mungkin saya lagi bertamu, sayang kalau saya itu puasa. Makanya ini yang jadi alasan sebagian orang tidak puasa pada awal-awal Syawal dikarenakan masih banyak tamu. Kan tuan rumah gak enak dia puasa, tamu datang itu makan. Tamunya gak enak. Atau masih alasan lainnya, masih banyak makanan spesial, masih ada rendang, makanan istimewa gitu. Itu alasannya. Namun yang jelas gini, kalau itu qada puasa tidak dibatalkan kecuali ada uzur. Aturan yang ketiga, qada puasa ini bisa lakukan secara berturut-turut, juga bisa memilih tidak berturut-turut. Bisa dia punya 6 hari utang puasa dia lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Ya, bisa juga tidak berturut-turut. Saya puasa Senin Kamis saja lah, tapi saya niatan qada. Bisa. Aturan yang keempat lagi. Jika puasanya batal 1 hari, maka qadanya juga 1 hari. Ya, batalnya 1 hari, maka qadanya juga 1 hari. Terus, yang kemudian yang kelima, aturannya lagi adalah qada puasa tetap wajib berniat di malam hari. Jadi bagi yang mau qada, ya, malam harinya itu berniat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat
pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Dan niat itu cukup keinginan dalam hati saja. Lalu yang keenam. Ini ada catatan lagi, bagus nih ya. Jika ada yang melakukan qadha puasa lalu berhubungan intim di siang harinya, ini bukan pada bulan Ramadan ya. Dia qadha puasa lalu dia melakukan hubungan intim di siang harinya, maka tidak ada kewajiban kafarat. Saya ulang ya. Jika ini di bulan Syawal, dia niatannya itu qadha puasa, lantas siang hari hubungan intim, yang jelas puasanya kan batal, maka tidak ada kewajiban kafarat. Beda kalau dia lakukan di bulan Ramadan. Kenapa kok dibedakan? Karena bulan Ramadan ini bulan mulia ini. Ada kafarat. Kalau yang ini tidak. Yang ada dia hanyalah qadha disertai dengan taubat. Karena qadha harusnya tidak dibatalin tengah-tengah seperti itu. Kafarat berat. Ada membahaskan atau orang budak jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi makan pada 60 orang miskin. Ini kan kafarat. Orang yang hubungan intim di siang hari bulan Ramadan ya. Ini berlaku untuk orang yang puasa Ramadan saja dan melakukan pelanggaran hubungan intim di siang hari. Lalu yang ketujuh, barang siapa meninggal dunia namun masih memiliki utang puasa, kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam soma anu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia namun memiliki utang puasa, hendaklah walinya itu apa pengertiannya? Kerabatnya, kata Imam Nawawi. Ada juga pendapat yang lainnya mengatakan ahli warisnya membayar utang puasanya. Sebenarnya ada pendapat untuk orang yang meninggal dunia ini. Ada yang memilih qadha, ada yang memilih fidyah. Namun bagusnya ya, kalau memang yang orang yang meninggal dunia ini punya utang qadha, maka dibayar qadha. Kalau dia itu sepuh, waktu hidupnya itu bayar fidyah, sampai meninggal dunia belum bayar fidyah, berarti bayarnya fidyah. Ya, itu ya. Namun sini para ulama itu katakan, hukum bayar puasa di sini bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunahkan. Kenapa sampai saya jelaskan kayak begini? Karena begini, ada mungkin ahli waris nggak tahu utang puasa bapak ibunya yang meninggal dunia. Ya, yang meninggal ini tidak beritahu. Ya, kalau kita bebankan untuknya itu jadi wajib, punya harus cari tahu, kamu harus bayar nih. Buktinya kita nggak tahu. Nah, jadi catatan penting di situ. Namun ingat, yang dibayarkan utang puasanya jika saat hidup itu masih memiliki utang puasa. Jika di saat hidupnya itu memiliki utang puasa ya. Namun kalau di masa hidupnya dia tidak punya kesempatan untuk bayar qadha puasanya, maka tidak berlaku hadis ini. Contoh, bulan Ramadan, bapak ini opnam di rumah sakit 6 hari. 6 hari tidak puasa. 6 hari tidak puasa. Dan 6 hari ini ternyata sampai Idul Fitri dia. Terus setelah itu Idul Fitri dia keluar dari rumah sakit sehat. Ya, Idul Fitrinya ya. Idul Fitri kan dilarang puasa, nggak bisa qadha. Tanggal 2 Syawal meninggal dunia. Jadi ya dia cuma dapat kesempatan 1 hari, tapi mau puasa besok qadarullah meninggal dunia. Nah, itu yang tadi saya sebut, dia tidak punya kesempatan untuk bayar qadha. Bagi yang tidak punya kesempatan untuk bayar qadha puasa, maka tidak berlaku hadis tadi. Karena hadis tadi itu bagi yang punya utang puasa atau punya kesempatan bayar utang puasa tetapi tidak tertunaikan. Mudah-mudahan paham ya perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat tentang fidyah. Ya. Ini waktu tanya jawabnya berkurang, nggak apa-apa. Yang penting saya jelaskan sampai tuntas nih ya tentang fidyah. Ya. Harusnya sudah selesai ini. Kita rampungkan. Fidyah sebagaimana tadi penetapannya, nanti lihat di Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa. Jika mereka tidak puasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Kan tadi kita tetapkan ada pilihan ya. Ada pilihan puasa, ada pilihan fidyah. Nah, dengan turunnya ayat ini, yaitu Al-Baqarah 185 yang tadi kita sebut, kan cuma jadi pilihan puasa saja. Maka pilihan fidyah itu cuma berlaku untuk tiang sepuh, untuk orang sepuh, untuk yang sudah tua renta, berusia lanjut, atau punya penyakit kronis. Kita lihat perkataan dari hadis Salam bin Al-Aqwa. Ia berkata, ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kana man arada ay yaftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayat allati ba'da fanasakhatha. Ketika turun ayat tadi, dahulu bisa memilih tidak puasa lantas menaikkan fidyah. Hingga turunlah ayat sesudahnya. Al-Baqarah 185 berarti kan? Untuk menghapusnya. Berarti fidyah itu ya, jadi dihapus pilihannya. Nah, lalu dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan tentang Al-Baqarah ayat 184 tadi tetap berlaku, namun huwa syekhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani ayyasuma falyut'imani makana kulli yaumin miskinan. Fidyah itu tetap berlaku untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua yang tidak mampu menjalankannya. Maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Jadi fidyah bukan dihapus total, namun dikhususkan saja untuk yang tidak bisa berpuasa secara permanen. Nah, dari ayat tadi sebenarnya kita sudah bisa simpulkan tentang jenis fidyahnya ya. Karena tadi disebutkan di dalam ayat tadi, ta'amu miskin, maka fidyah itu berupa makanan. Kalau dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu tetapkan makanannya itu adalah besarannya 1 mud. 1 mud ya kalau dalam kilogram itu 0,6 kilogram, 6 ons. Ini yang biasanya berlaku di tanah air ya. Mereka memilih 6 ons. Namun dalam pendapat yang lainnya, dan ini sebagian ustadz di negeri kita memilih ini karena memilih mazhab Hambali yang ini notabene yang lulusan dari Saudi, mereka memilih pendapat ulama mazhab Hambali yang tetapkan fidyah itu setengah sok. Kalau tadi ada 1 mud, ini setengah sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Berarti kalau setengah sok itu sama dengan 2 mud, 2 kalinya tadi. Ya sekitar 1,2 kilo lah gitu ya. Kalau kita pakai standar 1 sok itu 2,5 kilogram. Nah, adapun jenis makanannya, kalau tadi ukurannya ya kadarnya, jenis makanannya makanan, kemudian makanannya ini tidak diharuskan makanan yang biasa kita makan, yang penting makanan yang standar, patokannya itu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sama seperti kita bahas zakat fitrah, tidak mesti zakat fitrah itu kalau biasa kita makan beras merah, bayar zakat fitrah dengan beras merah, bukan. Namun yang jadi urf di masyarakat. Nah, kalau urf di masyarakat itu misalnya ya berasnya beras putih, standarnya sekian, nah itu dipakai. Jangan terlalu rendah. Kalau mau ikuti ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 Al-Maidah ayat 89 disebutkan min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Artinya ini yang standar, yang biasa dimakan memang. Namun tidak disuruh yang mahal. Namun harus diwaspadai, jangan milih yang lebih rendah. Nah, kalau kita sudah simpulkan seperti itu, maka fidyah tidak boleh diganti uang. Artinya jangan sampai niatannya bayar fidyah kasih ke orang miskin itu pakai uang. Keliru di sini karena tidak jalankan ayat. Nah, sekarang tentang cara pembayaran fidyah. Kan 1 hari tidak puasa, 1 fidyah ya. Maka bentuknya tadi, kesimpulannya,
bisa dengan makanan mentah. Tadi yang kita sebut 1 mud, berarti beras ya yang kita biasanya makan ya. Atau setengah sok beras. 1 mud tadi 6 ons atau setengah sok tadi 1,2 kilo. Atau 1,25 kilo. Kalau saya sih sarankan milih yang tinggi saja. Yang setengah sok tadi 1,25 kilo. Dia bayarkan itu tinggal dikalikan jumlah hari tidak puasa. Berarti misalnya kemarin Ramadan 30 hari kan. 30 dikalikan setengah sok. Berarti 15 sok dia bayar. 15 sok berarti 15 dikalikan 2,5. 2,5 kilogram. Bisa juga dengan pilihan makanan yang sudah dimasak, mateng. Lalu bisa mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan, dia undang makan. Ini sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik. Beliau sudah menginjak usia senja, beliau lakukan seperti itu. Artinya Anas itu mengundang orang-orang miskin untuk makan. Bisa juga ya kalau sekarang dibuatkan nasi kotak. Apalagi zaman pandemi kayak begini, kita sulit interaksi langsung kan. Nasi kotak kemudian dihitung jumlah harinya saja. Ya, di sini cukup nasi kotak itu untuk satu fidyah itu 1 kotak nasi. Plus lauk pauknya lengkap. Dan di sini tidak boleh pemahamannya fidyah itu makanannya berupa snack, itu nggak boleh. Ya, berupa snack nggak boleh. Namun pemahamannya itu berupa makan. Jadi makan memang. Nggak boleh cuma gorengan saja, nggak boleh. Kita pun kalau kasih mie itu, kita biasanya belum sebut itu sarapan loh. Saya pagi-pagi makan, sudah sarapan, tadi sudah makan mie saja tadi. Dia nggak sebut sarapan itu. Berarti secara uruf dia sebut makan. Maka 1 bungkus tadi makanan, itu untuk 1 fidyah, tinggal dikalikan jumlah harinya. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, berarti 30 nasi bungkus dia siapkan. Dia bisa memilih, diserahkan ini langsung kepada 1 orang. Ya, 1 orang mungkin nanti bagi kepada keluarganya. Atau bisa cari ya 30 ya, berarti cari 30 orang saja lebih aman. Ya bisa seperti itu ya. Nah sekarang waktu pembayaran fidyah. Waktu pembayaran fidyah. Yang jelas fidyah itu kita tidak puasa sorenya bayar. Tidak puasa sorenya bayar. Atau bisa dirapel 30 hari langsung dibayar di akhir Ramadan. Itu ya cara pertama waktunya. Waktu yang kedua, kita memilih bayarnya. Ini tentang masalah boleh nggak dimajukan. Jadi gini, ini saya punya orang tua sudah sepuh, 1 bulan jelas tidak puasa. Boleh nggak? Yang 30 hari ini saya majukan bayarnya langsung. Saya buatkan 30 bungkus makanan di awal bulan. Kalau ini pendapat yang kuat tidak dibolehkan. Yang hanya dibolehkan cuma mempercepat pembayaran untuk 1 hari saja. Jadi harusnya untuk fidyah hari ini hari Selasa misalnya, dia bayarkan hari Senin. Lebih cepat 1 hari. Nah, ini jadi pendapat mazhab Syafi'i. Dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini, wa laisa lahum wala lil hamili wala lil murdi'i ta'jilu fidyah yaumani fa aksar. Tidak boleh bagi wanita hamil menyusui dia mendahulukan fidyah ya untuk 2 hari atau lebih. Lalu dikatakan lagi, kamala yajuzu ta'jil zakat li amaini, sebagaimana zakat mal tidak boleh didahulukan untuk 2 tahun. Namun dilanjutkan, ya bi khilafi ma law ajala man dzukira fidyah yaumin fihi. Namun kalau untuk dahulukan 1 hari saja, ya, atau dia bayarkan besok tidak puasa dibayarkan di malamnya tidak masalah. Fa innahu jaizun, itu masih boleh. Nah, itu tadi kita sudah bahas 2 waktu. Yang bagusnya sehari tidak puasa, bayarnya sore atau nanti numpuk di akhir. Yang kedua, ya boleh dahulukan namun cuma 1 hari saja. Yang ketiga, sekarang batas akhir waktunya kapan dong? Para ulama itu katakan,
Ya, di sini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Fidyah itu tidak mesti dipercepat untuk bayarnya. Jadi nggak mesti bulan Ramadan tidak puasa ya, 2 Syawal harus sudah bayar gitu. Enggak. Boleh ala tarahi, boleh ditunda waktunya. Jadi tidak dibatasi waktunya. Mau sampai Ramadan berikutnya belum lunas juga tidak masalah. Ya. Tidak masalah untuk itu. Karena dalam ayat tidak disebutkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat jalani puasa, maka hendaklah tunaikan fidyah untuk memberi makan pada orang miskin. Di sini tidak diberikan batasan waktu. Maka tadi seperti disebut, ya tidak apa-apa lewat terus waktunya. Sehingga juga Al-Khatib Al-Syirbini itu katakan dalam Muqnil Muhtaj, la syai'a 'alal haram, ya, tidak bagi yang sepuh, orang sepuh, wala zaman, atau orang yang punya penyakit kronis, yang berat juga jalani puasa, litakhiril fidyah idza akharuha an sanatil ula. Dia tunda sampai tahun pertama itu selesai, tidak masalah untuk itu. Berarti fidyah lebih diberikan kelonggaran untuk membayarnya. Yang jelas fidyah tadi ya bisa memilih 2. Bayarnya bisa dengan makanan mentah. Mau tambah lauk boleh. Sebagaimana ada saran dari Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Buqa, pakar Syafi'i saat ini. Pilihan yang kedua, bayar dengan makanan mentah tadi yang pertama ya. Pilihan kedua dengan sudah dimasak dalam bentuk makanan matang. 1 hari tidak puasa, 1 bungkus makan. Jadi ingat cara bayarnya dengan 2 model seperti bahan mentah. Nanti ingat kiloannya berapa tadi ya. 1 mud atau setengah sok ya, 2 mud. Itu sekitar 1,25 kilo. Kemudian yang kedua bisa beri dalam bentuk 1 bungkus makanan untuk 1 hari tidak puasa. Dengan lauk pauknya lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan sore ini. Baik, selanjutnya saya berikan kuis terlebih dahulu. Ya. Kuis saya bacakan dulu ya, nanti biar nanti yang telepon siap-siap di 0812 281 851 31. Ya, pertanyaan pertama. Ya. Belum telepon, sabar ya, tahan sebentar. Ada yang mau bertanya juga nanti bisa bertanya sambil jawab kuis, atau ada yang cuma mau bertanya saja dibolehkan karena nggak bisa jawab kuis. Ya. Dibolehkan untuk itu. Sebentar. Saya sebutkan dulu 5 pertanyaan ya. Total hadiah nanti Rp500.000 nih, masing-masing dapat Rp50.000. Ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 periode. Sebutkan 3 periode pensyariatan puasa. Ini nggak bisa milih ini ya. Ini nggak bisa milih soal ya. Saya tentukan soalnya. Terus yang kedua, karena kalau kita tentukan kayak gini, akan tahu siapa yang dengar kajian atau tidak. Yang kedua, siapa saja yang diperintahkan bayar qadha puasa. Yang ketiga, kapan batas bayar qadha puasa bagi yang tidak punya uzur? Kapan batas bayar qadha puasa bagi yang tidak punya uzur? Artinya dia tetap kuat ya. Ya, batasannya sampai kapan? Yang keempat, ini masih tentang qadha lagi. Apa kewajiban bagi orang yang menunda qadha puasa sampai Ramadan berikut tanpa uzur? Tanpa uzur.
Yang kelima, satu se'ibah senang fidyah. Yang wajib bayar fidyah itu siapa saja? Baik, 5 pertanyaan dulu. Ya, sambil nanti mau jawab kuis, mau bertanya silakan. Kami buka sesi untuk menelepon 0812-281-85131. Ya, bisa sebutkan nama dan asal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ahmad di Cirebon. Ahmad di Cirebon ya. Siarannya bisa dipelanin dulu Pak ya. Ahmad di Cirebon. Nggih, Pak Ustadz. Nah, ini dengar lewat mana ini? Lewat radio? Iya, Dengar lewat radio mana ini? gimana Pak? Ini dengar siarannya lewat mana ini? Siarannya lewat YouTube. Oh, lewat YouTube. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Tadi, ini mau jawab kuis atau mau bertanya? Kuis. Kuis. Pertanyaannya, sebutkan 3 periode pensyariatan puasa. Pensyariatan Puasa. Bisa nggak ini? Sebutkan 3 periode pensyariatan puasa. Halo Ahmad? Halo Pak Ustadz. Ya, bisa? Sebutkan 3 periode pensyariatan puasa. 3 periode pensyariatan puasa. 1 apa, 2 apa, 3 apa? Bisa nggak Ahmad? Kode puasa, video puasa, dan Nah, belum tepat ini Ahmad ini. Mungkin tadi nggak nyimak dari awal ini kayaknya. oh nggih. Atau mau bertanya saja? Nggak boleh kuis yang lainnya Pak Ustadz. Aduh, kuis yang lainnya. Wah, gak bisa. Kuis yang pertama dulu. Karena kamu telepon pertama, ya harus dengar yang pertama dong. Ya. Oh iya. Ya, baik, di-cut dulu kalau gitu. Pertanyaannya kurang jelas Pak Ustadz, gimana? Sebutkan, kan tadi saya sebutkan ada 3 periode pensyariatan puasa. Ada di Al-Baqarah 183, 184, ada Al-Baqarah 185, ada Al-Baqarah 187. Periodenya itu apa saja di dalamnya? Yang periode pertama itu ada apa saja, periode kedua ada apa saja, periode ketiga ada apa saja? Bisa Ahmad? Kewajiban pertama, kewajiban puasa untuk orang-orang yang beriman. Ya, terus yang kedua, periode kedua. Puasa akan menjadikan kita menjadi seorang yang bertawakal. Bukan. Ini kayaknya nggak dengar tadi ini. Ya, mungkin close dulu, Ji. Ya, baik. Untuk penelpon selanjutnya, biar nanti nggak terlalu ngantri banyak. Mas Tato. Ada? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Umur Rauf di Bukit Tinggi. Umur Rauf di Bukit Tinggi. Ini dengar lewat mana ini Umur Rauf? Lewat televisi Niaga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik, sekarang silahkan. Ini mau jawab kuis atau mau bertanya, Umur Rauf? Rencananya mau jawab kuis. Insyaallah. Iya, pertanyaannya tadi yang pertama ya. Sebutkan 3 periode pensyariatan puasa. Periode pertama Iya. di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 184. Ya, tapi apa itu isinya itu? Ringkasnya. Apa yang terjadi pada periode pertama? Puasanya? Ya. Puasanya jadi Periode wajib? pertama. Puasanya wajib tapi bisa dibayar yang fidyah. Taib, betul. Sekarang periode kedua. Periode kedua di Quran surat 185 Ya. puasanya wajib
Tapi Iya. belum ada syariat makan sahur. Gitu. Iya, betul. Terus periode ketiga sekarang. Periode ketiga, Quran surat 187. Ya. Sudah ada puasanya wajib, tapi sudah ada makan disyariatkan makan sahur. Baik. Nah, sudah lengkap sekali itu, Bro. Mau jawab kuis saja, mau bertanya lagi? Enggak menjawab kuis saja. Ustaz. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Berarti sudah nyimak dengan baik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah, Bu, untuk sore Ya, ini. Ya. insya Allah Allah. barik fiik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Ya, Ya. taqabbalallahu minna minkum. Ya. Ya, makasih. Baik, selanjutnya lagi. Sekarang beralih ke pertanyaan kedua. Siapa saja yang diperintahkan bayar qadha puasa? Tadi saya sebutkan di singgung pada Al-Baqarah 184, namun tepatnya di Al-Baqarah 185. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana? Dengan Pak Eman di Tasik. Dengan siapa? Pak Eman. Eman, Pak Eman ya. Iya betul. Nah, mau jawab kuis atau mau bertanya Pak Eman? Jawab kuis. Nah, Masya Allah. Tadi simak dengan baik berarti ya? Iya. Nah, Insya Allah. baik. Siapa saja yang diperintahkan bayar qadha puasa? Tadi ada di Al-Baqarah ayat 185. Orang yang sudah tua, maaf. Qadha. Orang yang dalam perjalanan atau orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh. Nah, betul. Tadi apa orang perjalanan apa maksudnya tadi? Orangnya sudah bagaimana Pak? Orang yang tadi dalam perjalanan apa maksudnya? Orang yang musafir. Nah, musafir. Taib. Cukup? Ada lagi? Mau bertanya? Tidak. Itu aja kuis. Ya, berarti sudah nyimak dengan baik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Pak Aiman ya. Ya, jazakallahu khair. Baik, pertanyaan kedua sudah, sekarang beralih ke pertanyaan ketiga. Kapan batas bayar qadha puasa bagi yang tidak punya uzur? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ini dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Ahmad di Kampar Riau. Ini dengar siaran ini dari mana ini, Pak? Dari Wesal Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau bertanya aja Pak Ustaz. Bertanya. Ini Pak siapa tadi? Maaf, Pak siapa? Ahmad Yani, jenderal ini Pak Ustaz. Masya Allah, ya Pak Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani namanya. Ya, silakan. Pak Ahmad, monggo. Ya Ahmad. Iya, ya silakan bertanya. Iya. Untuk orang tua yang sudah sepuh gitu Ustaz, Iya. mau bayar fidyahnya satu kali makan apa untuk satu hari gitu? Kalau dari keterangan Ustaz Muhammad Abdul tadi, satu bungkus satu hari berarti satu kali makan. Iya. Apa bukannya satu hari puasa untuk makan untuk satu hari? Ini kita tahu makan satu hari itu minimal 2 kali. Iya. Tapi kan dalam ayat kan tidak ditetapkan, Pak. Jadi dalam ayat itu cuma disebutkan memberikan makan, maka minimal 1. Kalau Bapak mau bayar fidyahnya, mau kasih 3 kali makan, itu terserah Bapak. Oh begitu. Tapi kalau mau bayar kadar wajibnya 1 kali tidak puasa, 1 kali beri makan. Berarti saya tadi kan sebut 1 bungkus ya, berarti 1 bungkus dia kewajibannya. Ya. Kalau 30 hari tidak puasa berarti 30 bungkus. Iya. Itu pemahamannya seperti itu. Iya. Ada lagi Pak Ahmad? Terima kasih Ustaz. Itu aja? Iya itu aja Ustaz. Nggih. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, Pak Ahmad dan keluarga yang berada di Riau. Allah barik fiik. Nggih. Baik, pasti saya tunggu untuk kuis pertanyaan ketiga. Kapan batas bayar qadha puasa bagi yang tidak punya uzur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana? Dengan Umur Rafif dari Jakarta. Umur Rafif dari Jakarta. Ini ibu yang kemarin tanya juga ya? Iya. Masya Allah. Mau jawab kuis atau mau bertanya Umur Rafif?
Saya mencoba untuk menjawab kuis, Pak Nah, Ustadz. mudah-mudahan bisa jawab nih. Kalau bisa jawab berarti memang dengar nih. Ya. Kapan batas bayar kodok puasa bagi yang tidak punya uzur? Jadi umur Rafiq itu bayar kodok puasa itu paling terakhir kapan? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sya'ban. Yang pokoknya sebulan sebelum Ramadan itu diharapkan batas akhir sudah bayar kodok puasa seperti yang baik. hadis Aisyah ya. Ya, Aisyah tidak bayar kodok kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban. Ya, taib. Ya, sudah benar Bu. Mau bertanya lagi? Ustadz mau nanya, misalnya kita mau puasa Syawal nih Ustadz, Iya. ya kan sunnah. Itu Iya. pas kena Senin Kamis, Iya. itu boleh nggak? Boleh nggak dua? Maksudnya dua gitu, puasa Syawal sama puasa Senin, atau niatnya dua gitu Ustadz? Ibu tetap dapat 2 ganjaran karena Syawalnya dapat 6 mau niatan 6 hari kan. Iya, Senin insya Kemisnya Allah. juga dapat. Seandainya ibu lakukan cuma Senin Kemis saja, tapi saya niatannya ini mau puasa 6 hari Syawal nih, dapat dua-duanya Bu. Oh, tapi kita sebut nggak Ustadz di malamnya itu saya mau niat puasa Syawal dan puasa Senin kalau pas hari Senin, atau besok Kamis ini dan puasa Kamis itu kan kita otomatis sebut atau sudah. enggak? Jadi misalnya nih, saya ini puasa dari sehari ini ya, terus nih pas besok Kemis bertepatan dengan puasa Syawal saya. Sudah otomatis dapat walaupun saya nggak niatkan untuk itu dong. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya. Jadi cukup hanya kita berniat pada malam atau wajib untuk berniat dulu kan ya Ustadz ya? Kalau puasa sunnah nggak wajib untuk berniat di malam hari, pagi hari boleh. Oh pas sahur gitu ya Ustadz ya? Iya, yang maksudnya gini, jadi kalau misalnya Murawif itu ketika pagi jam 6 belum sarapan ini ya. Sudahlah kita puasa Syawal sajalah sudah. Boleh dari situ niatnya. Oh begitu. Iya, tapi kalau Ya, puasa wajib, misalnya ibu mau bayar kodok, harus niatnya di malam hari. Oh begitu. Iya. Kalau puasa sunnah Baik. boleh dari pagi hari. Oh begitu ya Ustadz ya? Yang penting belum Siap, sarapan ya. Iya. Oh Gitu. saya pikir harus seperti bulan wajib Oh, enggak, Ramadan enggak. harus di malam Enggak. hari. Enggak. Jadi boleh pada saat kita teringat kalaupun kita belum sahur atau Iya, apa, itu maksud saya tadi. Iya, betul. boleh ya walaupun Iya. kita belum sahur itu Iya. pokoknya kita niatkan untuk puasa sunnah itu Iya, tadi. betul sekali, betul. Oh baik. Terima kasih Ustadz Iya. atas nasihatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Barakallahu fikum. Iya, taqabbalallahu minna minkum, Bu. Baik, sudah 3 penanya. Diharapkan yang 3 penanya tadi yang sudah berhasil jawab dan sudah dinyatakan benar bisa mengirimkan nomor HP-nya, nanti akan mendapatkan hadiah insyaallah dari Radio DS. Pertanyaan keempat, apa kewajiban bagi orang yang menunda qada puasa sampai Ramadan berikut tanpa uzur? Saya ulang, apa kewajiban bagi orang yang menunda qada puasa sampai Ramadan berikut tanpa uzur? Ya. Ada yang masuk? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Ahmad dari Slawi. Rahmat dari Ngawi. Dengar dari mana ini? Gimana? Dengar siarannya dari mana? KTP-nya Cirebon cuma kerja di Slawi. Bukan, maksudnya dengar siaran sore ini dari mana? TV mana? Lagi di kantor. Lewat ini, Mesos Rumah Iso TV. Gimana? Ya. Ya, mau jawab kuis saja, Iya, Pak? Mesos TV. Ya. Mau jawab kuis saja? Kuis. Nah, taib. Siap ini ya pertanyaannya. Apa kewajiban bagi orang yang menunda qada puasa sampai kelewat Ramadan berikut? Apa kewajibannya? Dan dia tidak punya uzur, alias dia masih mampu bayar namun tertunda sampai Ramadan berikut belum juga lunas. Apa kewajibannya? Halo? Iya, Pak Ya. Ustadz, sebentar. Tadi ada 2 ya? 1 apa? Iya. 2 apa? Halo? Jika menurut mazhab Al-Hanafi,
Iya. seorang menunda qada sampai masuk Ramadan berikutnya, maka tidak wajib fidyah baginya. Ya, terus yang pendapat yang tadi saya sebut yang lainnya? Iya. Menurut mazhab Al-Malikiyah, seorang yang mempunyai kewajiban puasa, kemudian tidak puasa dan mengakhiri qada sampai masuk Ramadan berikutnya, sedangkan ia mampu untuk mengqadanya, Iya. maka jika dia tidak puasa pada Ramadan tersebut, wajib baginya mengqada hari yang ditinggalkan Plus dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan memberi 1 makan. mud dengan Iya. ukuran mud Oh ya, taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu saja cukup? Lalu menurut mazhab Asy-Syafi'i, ketika seorang menunda qada sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka ia berdosa Iya. dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadan yang kedua, dan setelah itu baru mengqada untuk Ramadan yang telah lalu. Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan dengan hanya masuknya Ramadan kedua. Cukup, Ustaz. Ya, cukup. Ya, baik, betul. Ada mau bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup, Ustaz. Iya, nanti bisa kirimkan nomor HP-nya di nomor ini biar nanti akan diberikan hadiah. Matur nuwun. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Allah yubarik fik. Baik, sekarang pertanyaan kelima. Kuis kelima, yang wajib bayar fidyah siapa saja? Saya ulang, yang wajib bayar fidyah seperti penjelasan tadi ya, siapa saja? Ada? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Dika di Jogja ini, Ustaz. Wah, Dika, Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, Dika. Ya, Ustaz. Nggih. Aidin al-Faizin, wa Nggih. nafa'il batin. Sekarang mau jawab kuis atau mau bertanya? Boleh, Ustaz, jawab kuis. Nah, nanti mau tanya lagi ini. Iya, sama sekalian mau tanya, Ustaz. Iya. Yang kuis nomor 5, yang wajib bayar fidyah itu siapa saja? Yang wajib bayar fidyah, yang pertama, orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Iya. Kemudian, ibu hamil yang khawatir akan kondisi bayinya, maka dia wajib qada dan juga bayar fidyah. Iya. Ada lagi? Satu lagi, ada orang sakit di bulan puasa, Tapi? di bulan Ramadan, tapi kemudian dia meninggal di pertengahan bulan puasa itu, nanti fidyahnya dibayarkan sama ahli warisnya. Bener nggak, Ustaz? Kan dia nggak punya kesempatan untuk bayar qadha. Maka nggak kena itu. Kalau dia nggak kena qadha, nggak kena fidyah. Ada satu lagi. Yaitu Benar. ada lagi satu video lagi. Wanita hamil menyusui sudah, yang sepuh sudah. Sakit permanen masuk yang sepuh ya. Terus satu lagi apa? Iya. Ada satu lagi itu. Apa, Dika? Satu, Itu tadi yang terakhir yang saya tanya itu. tidak kunjung sembuh, Ustaz. Bukan. Tadi kan ada yang belum bayar qadha sampai Ramadan berikut. Apa kewajibannya? Oh, iya, belum bayar qadha ketemu sampai Ramadan berikutnya. Iya, apa dia kewajiban? wajib bayar qadha Ramadan sebelumnya plus bayar fidyah itu. sebanyak hari yang ditinggalkan. Iya, betul sekali. Jadi 3 ya. Jadi 3 yang kena fidyah tadi. Yaitu satu yang sepuh atau sakit permanen, yang kedua untuk yang hamil menyusui, yang khawatir pada bayinya, yang ketiga untuk yang tidak punya uzur, belum bayar utang puasa sampai Ramadan berikutnya nggak dilunasi, maka kewajibannya qadha plus fidyah. Baik, apa yang mau ditanyakan? Ini, Ustaz, saya ada titipan pertanyaan. Iya. Misal ada anak sekolah, dia berzina di siang hari Ramadan. Anak sekolah berzina di siang hari Ramadan. Ya Allah, musibah besar itu. Terus kan nggak mungkin dia cerita ke orang tua kalau dia zina, Ustaz. Iya, terus? Nah, terus dia nggak mungkin juga puasa 2 bulan,
Karena kalau nanti puasa 2 bulan otomatis ketahuan berarti dia berzina. Nah, terus soal dia bayar 60 makan orang miskinnya itu apakah harus minta duit orang tuanya atau nunggu dia besok udah kerja baru dia bayar, Ustaz? Ini masalahnya ini saya belum bisa jawab dikarenakan pembahasan kita tadi kafarat untuk suami istri yang hubungan halal. Terus kalau yang berzina di siang hari Ramadan? Itulah makanya saya tuh bingung untuk jawabnya. Paham kan? Kalau yang tadi kita bahas kan ini suami istri kan halal kan? Ini mereka berdua ini kan. Tapi lakukan hubungan yang salah di siang hari Ramadan. Maka kena itu tadi kafarat. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Dika itu gimana kalau untuk yang berzina, ya kan? Iya. Kewajibannya apa? Soalnya kalau saya beri jawaban nanti dia enak sekali nanti, nggak tobat-tobat. Aduh, nah itu gimana, Ustaz? Iya. Saya tidak bisa. Saya belum dapat jawabannya. Saya juga belum temukan ulama bahas kayak gini nih. Karena mereka mau bahas apa juga ini maksiat tapi kita kasih solusi gitu loh. Iya kan? Iya benar, Ustaz. Iya. Kalau saya beri jawaban nanti dia ulangi lagi. Ora apa-apa besok baleni meneh. Iya kan? Iya benar, Ustaz. Dia akan ulang lagi itu. Sudah enggak apa-apa 60 kasih beri makan aja kok kita bisa itu. Enggak apa-apa ulang lagi. Nah, coba pikirannya kayak gitu mudah sekali, simpel sekali dia mikirnya. Jadi gampang ya, Ustaz. Iya. Yang jelas perlu ada kajian lagi ini. Saya perlu cek lagi nih gimana kalau hubungan yang haram, dia berzina, ini bukan hubungan suami istri layaknya suami istri gitu. Iya. Iya kan? Tentu saja berbeda dong. Ya, ada lagi. Ini Ustaz, misal ketika udah jamnya buka puasa tuh harus niat dalam hati saya mau buka puasa atau langsung minum aja boleh, Ustaz? Ini tentang pembahasan ulama, apakah batal puasa itu dengan niat atau harus dengan minum saya? Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dengan minum. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan gitu. Yang dia lakukan itu pembatal puasa. Gitu. Iya. Sudah? Terakhir ya, Ustaz ya? Iya. Ini Ustaz, soal kalau baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah di malam hari itu kan akan diberi kecukupan. Iya. Nah itu baca ayatnya di dalam sholat isya gitu boleh nggak, Ustaz? Baiknya ya praktekkan sebelum tidur. Oh, sebelum tidur. Iya. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah 5 pertanyaan kita jawab. Nanti sekali lagi untuk yang sudah menjawab tadi ada 5 orang, kirimkan nomor ke nomor tadi yang ditelepon, nanti kita akan kasih hadiah. Terus untuk kajian besok insya Allah kita akan mulai pagi dan malam. Ya, kita akan mulai lagi kajian rutin dari Rebu besok pagi dan malam. Pagi yaitu ba'da subuh langsung sekitar jam 5 sampai jam 6 disediakan sesi tanya jawab. Kita akan bahas buku Harta Haram kontemporer dari Ustadz Irwandi Tirmizi. Malam harinya itu kajian remaja dan umum, yaitu kita bahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jika ada pembahasan baru nanti akan kami sampaikan. Yang jelas besok pagi jam 5 ya kita akan bahas mulai harta haram muamalah kontemporer dalam waktu 1 jam, sudah termasuk tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya sekitar setengah jam seperti tadi. Malamnya, nah itu untuk yang biasa saya lanjutkan kajian remaja di bulan Ramadan dengan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Demikian, mudah-mudahan penuh manfaat bagi kita semuanya dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan untuk kajian kita pada sore hari ini. Bagi yang menjalankan puasa, kami ucapkan selamat berbuka. Ya, bagi yang sudah mendapati waktu maghrib dan mudah-mudahan yang menjalankan dan yang belum bisa menjalankan puasa Syawal dan mudah-mudahan dapat keberkahan di bulan ini. Demikian kami cukupkan dengan kajian ini, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah untuk semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.